Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Pujian dan syukur kita naik kepadanya karena anugerahnya. Dan di hari Minggu ini Tuhan menyatakan kasih-Nya kepada kita semua, sehingga kita boleh dan hendak menyampaikan ungkapan syukur kita kepadanya dalam ibadah pada hari Minggu tanggal 5 Juli 2020. Dalam segala keadaan kita mensyukuri kasih Allah di dalam Yesus Kristus yang telah membebaskan kita dari kuasa dosa. Mesti bumi sedang gelisah karena wabah, sehingga kebebasan kita untuk beraktivitas menjadi terbatas. Namun karya Allah Tritunggal tidak akan dibatasi keadaan apapun. Dalam tuntunan tema kebebasan sejati, kita menikmati perjumpaan dengan Allah. Jemaat disilakan berdiri. Mari kita menyanyikan Kidung Jemaat 454, Indahnya Saat yang Teduh. Indahnya saat yang teduh menghadap tahta Bapakku, tunaikan doa padanya sehingga hatiku lega di waktu bimbang dan gentar, di waktu aman dan segar, ku bebas dari seteru di dalam saat yang teduh. Indahnya saat yang teduh dengan bahagia penuh, betapa rindu hatiku kepada saat doaku bersama orang yang kudus, ku cari wajah-Mu dengan gembira dan penuh, ku nanti saat yang teduh. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Salam dari segala orang kudus kepadamu. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai saudara sekalian. Puji Tuhan, salam bagimu juga. Silahkan duduk. Jemaat kekasih Tuhan, marilah kita merendahkan diri, mengaku kelemahan kita di hadapan Tuhan. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Dalam kerendahan, anak-anak-Mu memohon. Ampunilah dan kasihanilah kami anak-Mu, ya Tuhan. Amin.
kepada kita yang dalam penyesalan mengaku dosa. Dengarkanlah berita anugerah dari Kisah Para Rasul 13 ayat 38 sampai 39. Jadi ketahuilah hai saudara-saudara, oleh karena dialah maka diberitakan kepada kamu pengampunan dosa, dan di dalam dialah setiap orang yang percaya memperoleh pembebasan dari segala dosa yang tidak dapat kamu peroleh dari hukum Musa. Terpujilah Tuhan untuk selama-lamanya. Amin, ya amin. Petunjuk hidup baru dari Amsal pasal 11 ayat 19. Siapa berpegang pada kebenaran yang sejati menuju hidup, tetapi siapa mengejar kejahatan menuju kematian. Jemaat Tuhan, mari kita bersama-sama membaca Mazmur 145 ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-13 secara berbalasan. Tuhan itu pengasih dan penyayang, Panjang sabar dan kasih setia, Tuhan itu baik kepada semua orang, dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. segala yang kau jadikan itu akan bersyukur kepadamu ya Tuhan. Dan orang-orang yang kau kasihi akan memuji Engkau, Mereka akan mengumumkan kemuliaan kerajaan-Mu dan akan membicarakan keperkasaanmu, untuk memberitahukan keperkasaanmu kepada anak-anak manusia. dan kemuliaan semarak kerajaanmu. Kerajaanmu ialah kerajaan segala abad. Dan pemerintahanmu tetap melalui segala keturunan. Tuhan setia dalam segala perkataannya. Dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Amin. Kita menyanyikan Mazmur 66 ayat yang pertama, bersorak-sorai bagi Allah. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Kami menyambut hari baru-Mu dengan sukacita ya Allah. Kami bersyukur untuk berkat-Mu sepanjang minggu yang telah berlalu. Kami datang menyembah dan memuliakan Engkau saat ini, karena hanya Engkau Allah yang layak kami sembah dalam kehidupan kami anak-anak-Mu. Kami akan membaca dan mendengarkan firman-Mu. Roh
Kudus, terangilah hati dan pikiran kami untuk mendengarkan dengan baik. Berfirmanlah kepada kami siap mendengar. Di dalam Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab pada saat ini yang pertama dari Sakaria pasal 9 ayat 9 sampai 17. Pembacaan yang kedua dari Roma pasal 7 ayat 13 sampai 26. Dan pembacaan yang ketiga dari Injil Matius pasal 11 ayat 20 sampai 30. Pembacaan yang pertama terambil dari Sakaria 9 ayat 9 sampai 17. Sakaria 9 ayat 9 sampai 17. Firman Tuhan berbunyi, "Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorak-sorailah, hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Ia akan melenyapkan kereta-kereta dari Efraim dan kuda-kuda dari Yerusalem. Busur perang akan dilenyapkan, dan ia akan memberitakan damai kepada bangsa-bangsa. Wilayah kekuasaannya akan terbentang dari laut sampai ke laut, dan dari sungai Efrat sampai ke ujung-ujung bumi. Mengenai engkau, oleh karena darah perjanjianku dengan engkau, aku akan melepaskan orang-orang tahananmu dari lubang yang tidak berair. Kembalilah ke kotamu, ke kota bentengmu, hai orang tahanan yang penuh harapan. Pada hari ini juga aku memberitahukan, aku akan memberi ganti kepadamu 2 kali lipat, sebab aku melentur Yehuda bagiku, busur kuisi dengan Efraim, dan aku mengayunkan anak-anakmu, hai Sion, terhadap anak-anakmu, hai Yunani, dan aku memakai engkau seperti pedang seorang pahlawan. Tuhan akan menampakkan diri kepada mereka, dan anak panahnya akan melayang keluar seperti kilat. Dan Tuhan Allah akan meniup sangkakala dan akan berjalan maju dalam angin badai dari selatan. Tuhan semesta alam akan melindungi mereka dan akan menghabisi dan menginjak-injak pengumban-pengumban. Mereka akan minum darah seperti minum anggur dan menjadi penuh seperti bokor penyiraman, seperti penjuru-penjuru mesbah. Tuhan Allah mereka akan menyelamatkan mereka pada hari itu, seperti kawanan domba umatnya itu. Sungguh mereka seperti permata-permata mahkota yang berkilap-kilap. Demikianlah mereka di tanah Tuhan. Sungguh alangkah baiknya itu dan alangkah indahnya. Teruna bertumbuh pesat karena gandum, dan anak dara karena anggur. Amin. Pembacaan yang kedua dari Roma 7 ayat yang ke-13 hingga ayat yang ke-26. Roma 7 ayat yang ke-13 hingga ayat yang ke-26. Firman Tuhan berbunyi demikian. Perjuangan hukum Taurat. Jika demikian, adakah yang baik itu menjadi kematian bagiku? Sekali-kali tidak. Tetapi supaya nyata bahwa ia adalah dosa, maka dosa mempergunakan yang baik untuk mendatangkan kematian bagiku. Supaya oleh perintah itu
dosa lebih nyata lagi keadaannya sebagai dosa. Sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani, tetapi aku bersifat daging, terjual di bawah kuasa dosa. Sebab apa yang aku perbuat aku tidak tahu, karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Jadi, jika aku perbuat apa yang tidak ku kehendaki, aku menyetujui bahwa hukum Taurat itu baik. Kalau demikian, bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam aku. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal yang berbuat baik yang baik. Sebab bukan apa yang aku kehendaki yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang ku perbuat. Jadi, jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Demikianlah aku dapati hukum ini. Jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah. Tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Aku manusia celaka, siapakah yang melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi dengan akal budiku aku melayani hukum Allah, dengan tubuh insaniku aku melayani hukum dosa. Haleluya. Jemaat disilahkan berdiri. Pembacaan yang ketiga dari Injil Matius pasal 11 ayat 20 sampai ayat yang ke-30. Injil Matius pasal 11 ayat 20 sampai 30. Lalu Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat. Sekalipun di situ ia paling banyak melakukan mujizat-mujizatnya. Celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betseda, karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Dan engkau Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak, engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Karena jika di Sodom terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, kota itu tentu masih berdiri sampai hari ini. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan negeri Sodom akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal Allah selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain Anak, dan orang yang kepadanya Anak itu berkenan menyatakannya.
Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Demikian Injil Kristus, kurre sumanga puang. Silahkan duduk. Tema renungan kita pada minggu ini, kebebasan sejati. Kebebasan sejati ba'atu katilendokan sundun. Bapak, Ibu, saudara-saudara jemaat kekasih Tuhan. Kalau kita mau jujur, mana yang lebih kuat tarikannya dalam diri dan hidup kita? Pergi santai dengan teman-teman atau keluarga, ataukah datang dalam persekutuan-persekutuan beribadah? Realita menyaksikan kepada kita bahwa ternyata tawaran untuk bersantai, tawaran untuk kongko-kongko lebih enak dan mengasyikkan daripada datang beribadah. Kalau kita mau jujur, mana yang lebih enak? Duduk berjam-jam di depan komputer atau HP dengan Facebook, WA, Instagram, dan seterusnya? Atau duduk beribadah berjam-jam mendengarkan firman Tuhan? Pengalaman menyaksikan orang cenderung lebih memilih opsi yang pertama daripada opsi yang kedua. Bapak, Ibu, saudara-saudara, tadi dikatakan kalau kita mau jujur. Alkitab saat ini yang menjadi perikop pembacaan kita, Paulus jujur dalam hal ini. Ada pergumulan batin yang selama ini terjadi dalam hidupnya sebelum mengenal Kristus. Hukum Taurat adalah panduan hidup Paulus, tapi ternyata Paulus tidak dapat memberlakukan sepenuhnya. Ketika ia mau berbuat apa yang baik, justru yang terjadi adalah keinginan untuk melakukan yang tidak baik. Itulah yang dilakukan oleh Paulus. Sebenarnya yang Paulus kehendaki adalah melakukan yang baik, tetapi yang terjadi adalah dia melakukan yang jahat. Roma 8 ayat 15, 19, dan 20 mengatakan itu kepada kita. Mengapa? Mengapa Paulus melakukan yang berlawanan dengan apa yang dia rindukan? Karena dosa yang menguasainya. Pengakuan Paulus ini sangat jujur dan terbuka. Bagaimana dengan kita? Bapak, Ibu, saudara-saudara, bagi Paulus memberlakukan hukum Taurat sepenuhnya adalah hal yang mustahil. Manakala yang dominan dalam hidup ini adalah berpikir dalam kedagingan, yaitu hidup dalam kehendak diri sendiri atau mengikuti keinginan anggota tubuh kita yang dikuasai oleh dosa. Mustahil kita melakukan hukum Taurat dengan sepenuhnya. Pertanyaannya ialah, apakah hukum Taurat itu tidak baik atau dosa? Tidak. Dalam Roma 7 ayat 12 Paulus berkata, jadi hukum Taurat adalah kudus,
Dan perintah itu juga adalah kudus, benar, dan baik. Tetapi manusia yang dikuasai oleh dosalah tidak mampu melakukannya. Manusia lebih cenderung berpikir untuk kepuasan jasmaninya, kepuasan keinginan-keinginan dagingnya, kepuasan anggota tubuhnya, sehingga untuk melakukan hal yang baik seringkali terhambat, seringkali sulit untuk dilakukan. Dengan kata lain, saudara-saudara, oleh karena kita lebih cenderung memikirkan atau melakukan hal yang jahat, maka keinginan untuk berbuat yang baik menjadi terhalang, menjadi tidak dilakukan. Itulah realitas manusia. Tidak terkecuali orang yang menyebut dirinya orang percaya, orang yang menyebut dirinya pengikut Kristus. Kita lebih memilih apa yang ditawarkan oleh keinginan daging, apa yang ditawarkan oleh keinginan anggota tubuh kita, apa yang ditawarkan oleh hati kita, daripada mau mengikuti kehendak Tuhan, keinginan Tuhan. Ciri-ciri kekristenan kita sering menjadi pudar oleh karena kita lebih memilih memuaskan keinginan daging kita, keinginan tubuh kita, selalu berpikir dan berorientasi pada hal-hal yang jasmania. Lebih ironis lagi, saudara-saudara, adalah manakala dalam kehidupan orang percaya, kehidupan orang Kristen, ketika ia bersalah atau berbuat dosa, selalu berupaya untuk membenarkan diri. Untuk hal itu, orang seringkali mencari dalih untuk pembenaran diri, pembenaran atas dosa dan kesalahan. Bukankah kita sering berkata atau mendengarkan orang berkata, saya tidak rajin beribadah, toh saya tidak mencuri, toh saya tidak berbuat dosa, dan saya tidak mendatangkan dosa terhadap orang lain? Adalah lebih bijaksana, saudara-saudara, jika kita datang kepada Tuhan dengan penuh kerendahan hati dan sadar diri, kemudian kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan, daripada berupaya mencari dalih untuk membenarkan diri. Padahal sebenarnya jelas-jelas kita bersalah dan berdosa. Padahal iman yang dewasa adalah iman yang menyadari siapa diri kita di hadapan Allah. Dan oleh karena itu, kita merasa bergantung sepenuhnya kepada Allah. Sebaliknya, orang yang merasa diri benar, dia tidak membutuhkan Allah dalam hidupnya. Karena merasa semuanya sudah beres, merasa semuanya sudah baik, merasa tidak ada yang salah dalam hidupnya. Saudara-saudara, Paulus menyadari akan hal itu, sehingga baginya menganggap diri benar karena melakukan hukum Taurat adalah sia-sia. Oleh karena itu, bagi Paulus sesungguhnya kita tidak dapat melakukan semua itu. Tetapi kita bersyukur. Kita sangat bersyukur di tengah-tengah ketidakmampuan kita melakukan hukum Taurat. Dalam ketidakmampuan kita mengatasi dosa, maka Kristuslah Yesus yang membuat kita dapat melanjutkan kehidupan kita selama-lamanya. Karena Yesus Kristuslah yang telah mengalahkan maut dan dosa. Dengan Kristus, kehidupan baru boleh dimiliki oleh orang percaya. Itu berarti, saudara-saudara, hanya dengan hidup dalam Roh Kristuslah maka kita dapat melakukan apa yang baik.
dan cenderung mengalahkan keinginan-keinginan daging kita. Hanya dengan hidup dalam Roh Kudus kita bisa mengalahkan keinginan-keinginan tubuh kita. Oleh karena itu, di tengah ketegangan dan konflik dalam diri kita, di mana keinginan daging atau keinginan anggota tubuh kita seringkali lebih kuat, Paulus mengajak jemaat di Roma untuk hidup dalam roh. Hidup dalam roh siapa? Hidup dalam roh Kristus. Kita semua diajak untuk hidup dalam roh Kristus. Saya dan saudara diajak untuk hidup dalam roh Kristus. Itu berarti hidup yang menempatkan Kristus yang memerintah dalam hidup kita. Artinya apa, saudara-saudara? Bila kita menempatkan Kristus yang memerintah dalam hidup kita, itu berarti kita harus tunduk dan menaklukkan diri dan hidup kita di dalam Kristus. Apa yang dikatakan oleh Kristus dalam firman-Nya, itu yang kita lakukan. Dengan demikian, kecenderungan yang akan terjadi dalam hidup kita menjalani hidup sebagai orang percaya adalah kecenderungan dalam roh. Hidup dalam roh berarti mematikan dan menanggalkan pikiran-pikiran yang sifatnya jasmani semata. Kalau dalam awal khotbah tadi dikatakan mana yang lebih kuat tarikannya, berpikir untuk kepentingan dan kesenangan daging, kesenangan tubuh kita, atau mengarahkan pikiran dan orientasi kita kepada Tuhan. Kenyataan yang sering terjadi dalam hidup kita, itulah jawabannya. Jika kita adalah orang yang selalu mengikuti keinginan daging kita, keinginan tubuh kita, itu berarti itulah yang kuat. Yang kita lakukan pasti yang tidak dikehendaki oleh Allah. Memuaskan keinginan tubuh, keinginan daging kita. Tapi jika kita adalah orang yang taat melakukan kehendak Tuhan, kita adalah orang yang sungguh dipimpin oleh Roh Kristus, maka yang kita lakukan ialah yang dikehendaki oleh Allah. Yang kita lakukan adalah kebenaran firman Allah. Contoh, saudara-saudara, dalam kondisi pandemi saat ini, dan bukan saja kita di Sulawesi Selatan, bukan hanya kita di Indonesia, tapi seluruh dunia mengerang saat ini karena pandemi global. Apakah kita adalah orang-orang yang memuaskan keinginan daging atau orang-orang yang taat pada firman Tuhan? Di sini kita bisa lihat, khususnya kita sebagai orang-orang yang percaya. Kalau kita selalu ngumpul-ngumpul tanpa social distancing, tanpa pakai masker, tidak cuci tangan, membersihkan tangan dan sebagainya, menjaga kebersihan diri kita, lalu untuk membenarkan kita dengan dalih, tidak ada ji virus corona itu hanya dibuat-buat. Apa ji? Itu hanya pemerintah begini dan begitu. Ya, membenarkan diri kita dengan mencari-cari dalih. Ya, berarti kita adalah orang yang cenderung memuaskan diri sendiri untuk menyenangkan diri kita sendiri agar kita bebas. Ya. Tapi kalau kita adalah orang-orang yang dipimpin oleh Roh Kudus, oleh Roh Kristus, oleh Roh Tuhan, maka kita tahu apa yang harus kita lakukan. Bahwa tugas dan tanggung jawab kita ialah menyelamatkan diri kita, menyelamatkan kehidupan di sekitar kita yang adalah milik Tuhan. Diri kita adalah milik Tuhan, orang-orang di sekitar kita adalah milik Tuhan. Maka kita bertanggung jawab untuk menjaga dan menyelamatkannya. Maka tanggung jawab kita ialah taat pada pemerintah.
Itulah tanda kehadiran Tuhan dalam pandemi ini. Ada pemerintah yang terus menjaga kita, yang terus mengarahkan kita pada keselamatan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara, tema kita pada saat ini berbicara tentang kebebasan sejati. Kita bebas untuk menentukan arah kehidupan kita sebagai orang-orang yang telah diselamatkan. Tetapi juga kita adalah orang-orang yang dipimpin oleh Roh Tuhan. Bagaimana kita dipimpin oleh Roh Tuhan untuk taat pada firman Tuhan, untuk keselamatan kita dan keselamatan orang-orang di sekitar kita. Maka firman Tuhan hari ini saudara-saudara mengingatkan dan mengajak kita untuk menjalani kehidupan ini dengan berorientasi dan berpikir dalam Roh Kristus. Sepanjang kita menempatkan hidup ini dipimpin dan dituntun oleh Roh Kristus, maka cara memandang hidup ini sebagai orang percaya akan menjadi berbeda. Kita akan dapat membedakan mana yang lebih utama dalam hidup ini dan mana yang sifatnya sementara dalam hidup ini. Hidup dalam Roh Kristus itu pula yang akan terus menyadarkan kita siapa sesungguhnya kita di hadapan Tuhan. Sehingga ketika kita menyadarinya, maka kita akan bergantung sepenuhnya kepada Dia. Karena itu saudara-saudara, kasihilah Tuhan dengan sepenuh hati. Karena itulah inti Taurat yang sesungguhnya. Dan berhati-hatilah terhadap keinginan anggota tubuh. Hiduplah dipimpin oleh Roh Kristus. Amin. Kita masuk dalam saat yang teduh. Mari Bapak Ibu saudara-saudara, kita bersama-sama menaikkan doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat disilahkan berdiri. Bersama-sama dengan semua orang kudus dari segala zaman dan abad, mari kita mengaku pengakuan iman kita melalui pengakuan iman rasuli dan kita merenungkannya. Masing-masing kita berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita masuk dalam akta yang ke-14, kita akan memberikan persembahan syukur dan nats kita berbunyi, segala yang kau jadikan itu akan bersyukur kepadamu ya Tuhan.
dan orang-orang yang kau kasihi akan memuji engkau. Mazmur 145 ayat yang ke-10. Kita menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat 219, Di Saat Ini Ku Angkat Tembang. Seperti telah diwartakan kepada sidang jemaat bahwa saat ini akan diadakan baptisan kudus bagi anak kekasih kita, maka saya akan membacakan formulir baptisan kudus. Saudara-saudara sidang jemaat Tuhan, dengarkanlah perintah Tuhan Yesus Kristus tentang baptisan kudus demikian. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Pelayanan baptisan kudus mengingatkan kita bahwa kita semua telah dikandung dan diperanakkan dalam dosa, sehingga jika kita tidak dilahirkan kembali, kita tidak dapat memasuki kerajaan Allah. Baptisan kudus mengajarkan supaya kita merendahkan diri di hadapan Allah dan menanti keselamatan serta pengudusan kita hanya dari Dia. Baptisan kudus memeteraikan kepada kita pengampunan dalam Yesus Kristus. Oleh karena itu kita diwajibkan untuk hidup baru, yaitu mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa dan dengan segenap akal budi, dan mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri. Dengarkanlah kesaksian Yohanes Pembaptis mengenai pelayanan baptisan kudus. Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah mengampuni dosamu. Yesus Kristus sendiri bersabda,
siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Meskipun anak-anak kita belum mengerti akan baptisan kudus itu, janganlah hal itu menjadi alasan untuk tidak membaptiskan mereka. Karena mereka juga ada di bawah kutuk Allah oleh dosa Adam. Akan tetapi telah difirmankan Allah kepada Abraham bapa segala orang beriman, aku akan mengadakan perjanjian antara engkau serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Rasul Petrus pun menyaksikan hal itu tatkala ia berkata, sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu dan bagi yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Allah Tuhan kita. Tuhan Yesus sendiri bersabda, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Sebab itu anak-anak harus dibaptiskan, karena mereka adalah anak Allah dan waris kerajaan Allah. Dalam hal ini ayah dan ibu berkewajiban menerangkan perjanjian Allah itu kepada anak-anaknya dan menjadi teladan bagi mereka serta bertanggung jawab atas pendidikannya. Saudara yang akan menyerahkan anaknya untuk dibaptis, silahkan berdiri. Saudara sudah mendengarkan bahwa baptisan kudus adalah perintah Allah. Agar nyata bahwa saudara mentaati firman Allah itu, lalu menyerahkan anak saudara untuk dibaptis, maka jawablah pertanyaan berikut di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Yang pertama, yakinkah engkau bahwa meskipun anak-anak takluk ke bawah segala jenis sengsara, bahkan berada di bawah kutuk Allah karena dosa, namun Yesus Kristus telah menebus dan menguduskan mereka dengan darahnya sehingga mereka patut dibaptiskan? Apakah jawab orang tua Eldioren Kianito Patila, apakah engkau yakin? Ya, saya yakin. Yang kedua, mengakukah engkau bahwa Alkitab dalam firman Allah yang memuat pengajaran yang benar dan sempurna tentang keselamatan yang isinya diterangkan dalam pengakuan gereja Toraja? Apakah engkau mengaku? Ya, saya mengaku. Berjanjikah engkau di hadapan Tuhan dan jemaatnya untuk mendidik anak-anakmu kepada pengenalan akan Yesus Kristus serta menjadi teladan bagi mereka? Apakah engkau berjanji? Ya, saya berjanji. Maka saya, hamba Tuhan, akan membaptiskan anak saudara. Eldioren Kianito Patila. Aku membaptiskan engkau dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Amin.
Kita menaikkan doa syukur dan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah dari kekal hingga kekal, Allah yang Maha Kuasa. Kami bersyukur kepadamu pada pagi hari ini, bahwa kami boleh bersama-sama menikmati persekutuan. Kami bersyukur kepadamu karena Engkau sudah mengampuni dosa kami dan dosa anak-anak kami. Engkau sudah menjadikan kami dan anak-anak kami anggota tubuh Kristus yang telah dimeteraikan dengan baptisan kudus. Kami mohon kiranya Engkau memelihara dan memerintah anak kami ini, Kian Nito, dengan Roh Kudus, supaya dapat bertumbuh di dalam Tuhan Yesus Kristus dan mengakui kemurahan dan rahmat-Mu, serta hidup dalam kebenaran-Mu. Berilah kekuatan supaya ia dapat melawan dosa dan iblis, serta beroleh bagian dalam kemenangan Yesus Kristus, supaya ia dapat memuji dan memuliakan nama-Mu. Karuniakanlah kekuatan dan kebijaksanaan kepada orang tua dalam mendidik anak ini kepada pengenalan akan Yesus Kristus sebagai juru selamatnya. Kami bersyukur kepadamu untuk firman-Mu pada hari ini Tuhan. Kiranya Roh Kristus terus memimpin kami, orang-orang percaya, anak-anak-Mu, agar kami cenderung berbuat yang baik dan taat kepada Tuhan. Dan hidup kami menjadi kesaksian di tengah-tengah dunia ini. Kami bersyukur bersama dengan jemaat-Mu yang berulang tahun, sepanjang minggu yang lalu, menikmati kenaikan pangkat, lulus ujian, sembuh dari sakit, ulang tahun pernikahan, dan berkat-berkat lainnya. Kalau hari ini mereka bersyukur, sempurnakanlah syukur mereka ya Tuhan. Kami bergumul bersama dengan saudara-saudara kami, jemaat-Mu yang sakit, baik dirawat di rumah sakit pun dirawat di rumah, juga yang sementara bergumul karena terpapar COVID-19. Tuhan, Engkau berkati pemulihan mereka, Engkau kuatkan iman mereka, pulihkanlah setiap mereka Tuhan. Kami bergumul bersama dengan jemaat-Mu yang berduka, Tuhan Engkau kuatkan, hiburkan mereka sehingga mereka kuat menghadapi duka cita saat ini. Yang bergumul karena ekonomi, Tuhan Engkau cukupkan kehidupan mereka, terlebih yang kehilangan pekerjaan. Pakailah jemaat-Mu, saudara-saudara kami yang berkecukupan untuk berbagi berkat bagi kehidupan jemaat-Mu yang bergumul. Yang bergumul karena rumah tangga, Tuhan hadirlah di tengah-tengah mereka, meneguhkan mereka, melawat mereka. Ya Tuhan, di tengah-tengah pergumulan kami sebagai pribadi, jemaat, sebagai bangsa, bahkan sebagai dunia dilanda COVID-19, Tuhan kami mohon belas kasihan-Mu, pulihkanlah keadaan kami. Karuniakanlah hikmat-Mu kepada kami masing-masing untuk hidup dipimpin oleh Roh Kudus, sehingga kami bersama-sama bergandengan tangan dengan pemerintah kami untuk menyelesaikan persoalan COVID ini. Bapa di dalam sorga, kami berdoa untuk rencana pemberkatan nikah Adi Saputra Kertiasa dengan Albertine Bara pada tanggal 25 Juli, Tuhan berkati. Kami berdoa memohon berkat-Mu untuk jemaat-Mu dalam pekerjaan mereka, dalam rumah tangga mereka, dalam rencana-rencana kehidupan mereka. Kekuatan, kesehatan, hikmat, sukacita, damai, sejahtera Engkau terus anugerahkan bagi jemaat-Mu. Berkati anak-anak kami, cucu kami dalam tumbuh kembang mereka, pendidikan mereka, masa muda mereka dalam menata masa depan mereka. Berkatilah mereka semua Tuhan. Berkati pemerintah kami dari pusat sampai ke daerah, di dalam tugas tanggung jawab mereka, terlebih Tuhan di dalam menyelesaikan masalah COVID ini. Berkati aparat keamanan bangsa negara kami Tuhan. Berkatilah dokter, perawat, dan semua medis, bahkan relawan yang sementara bertugas untuk kemanusiaan. Tuhan lindungi dan jaga mereka, teguhkanlah mereka Tuhan. Bapa Sorgawi, kehidupan kami sepanjang minggu ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan berkatilah kami semua, lindungi dan jaga kami.
Terima kasih untuk pelayanan majelis jemaat dan semua yang terlibat dalam pelayanan pada saat ini. Tuhan, Engkau memberkati semua pelayan-pelayan-Mu dalam kehidupan masing-masing. Inilah kami Tuhan yang datang bersyukur kepadamu memohon berkat-Mu. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Penekanan warta Minggu 5 Juli tahun 2020. Yang pertama, ibadah masih akan dilaksanakan di rumah masing-masing dengan panduan khotbah langsung dari gereja. Yang kedua, posko peduli kasih COVID-19 di Gereja Jemaat Rama masih tetap dilaksanakan. Dan yang ketiga adalah pernikahan, rencana pemberkatan peneguhan nikah pasangan Adi Saputra, Kertiasa dan Albertine Bara akan dilaksanakan pada hari Sabtu 25 Juli tahun 2020. Untuk menghindari mewabahnya COVID-19, peserta ibadah dibatasi maksimal 30 orang. Demikian penekanan warta. Mari kita bersama-sama berdiri, kita akhiri ibadah kita menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat nomor 46 dari Kungkungan Duka Kelam. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, pergilah sebagai orang yang telah dibebaskan. Meski keadaan sekarang tampaknya mengurangi kebebasan kita, namun kebebasan sejati adalah kelepasan dari kuasa dosa. Tetaplah taat kepada Allah dan kepada mereka yang menjadi alat Tuhan untuk hidup bersama. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Mari kita akhiri ibadah kita dengan menyanyi dari Kidung Jemaat 355, Yesus Memanggil. Segera
Saudara, selamat menjalani kehidupan kita, salam sehat untuk kita semua. Bapak, Ibu, Saudara-saudara sidang jemaat Tuhan. Selamat hari Minggu, salam sehat. Tuhan memberkati kita semua.